Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Ang dan Demon Bersirip yang part 11. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Makam Kastil Dogora. Banyak sekali tulang belulang di sekitarnya. Di dalam kastil terlihat Si Tuliu yang menggendong tubuh Ang. Di tangan Si Tuliu ada kor berwarna silver. Katanya kami mendapatkannya. Si Tuliu meminta Ang untuk tidak pingsan dulu dan tetaplah bersamanya. Ang harus tetap sadar. Si Tuliu terus menyeret tubuh Ang untuk keluar dari tempat itu. Tapi saat itu dia menjatuhkan core demon yang dia bawa. Ternyata itu adalah integration core yang bisa membuat warrior menggabungkan kekuatan elemen mereka. Ada demon bersirip 5 yang mengawasi Si Tuliu. Tidak suka Si Tuliu menyentuh core tersebut. Tapi di sini hanya satu akhir bagi kalian semua. Demon itu terjun ke bawah menghantam tubuh Si Tuliu yang memang sudah lemah. Si Tuliu pun terjatuh dan terpaksa menjatuhkan tubuh Ang. Si Tuliu masih bisa bergerak. Demon ini memujinya yang masih bisa bergerak setelah menerima serangannya. Si Tuliu dengan berputus asa menyalahkan dirinya sendiri yang lemah dan tidak bisa melindungi Ang. Dia melihat sosok Ang yang terjatuh pingsan. Tapi pada saat itu Si Tuliu membuka mata. Ternyata Si Tuliu hanya mengalami mimpi buruk dan dia terbangun dengan kondisi yang basah karena keringat. Itu semua hanya mimpi, tapi terasa nyata baginya. Bahkan rasa sakit saat ditusuk itu sangat nyata. Si Tuliu melupakannya, tidak ada gunanya untuk memikirkannya terus. Dia melihat tubuhnya yang berkeringat dan harus segera mandi. Tapi pada saat itu pintu kamarnya didobrak oleh Ang. Dia khawatir setelah mendengar teriakan Si Tuliu. Ang melihat bagaimana Si Tuliu yang menutupi tubuhnya dengan selimut. Dan ya, Si Tuliu menghukumnya dengan melemparkan semua benda yang dia dapat lemparkan. Ang diusir keluar dengan keadaan yang sudah bonyok. Setelah itu, keduanya sudah keluar dari hotel. Mereka ada di kota peringkat C. Si Tuliu mengajaknya pergi. Ang bertanya, apakah kamu sudah membereskan barang-barangmu? Dan memanggilnya Liu. Si Tuliu kesal dan menyuruhnya memanggilnya ketua. Oke, ketua, apa kamu istirahat dengan baik? Hari ini kita punya jadwal yang padat. Tidak usah mengkhawatirkanku. Di dalam hati Si Tuliu sangat kesal. Kenapa Ang wajahnya baik-baik saja, padahal ada hal memalukan baru saja terjadi. Ang membuka peta. Mereka akan pergi ke kota Rence. Itu tempat yang harus mereka lalui agar bisa mencapai makam Kastil Dogora. Jika kita ke sana dengan kecepatan penuh, mereka akan tiba pada sore hari. Ternyata untuk masuk ke kastil itu, mereka harus mengalahkan penjaga kota. Kalau tidak, mereka akan dianggap penyusup. Si Tuliu mengatakan Kapten Yaotang sudah mengatakan kalau kastil itu adalah lokasi strategis akhir-akhir ini. Tempat itu berfungsi sebagai tempat di mana warrior berinti 5 yang cukup kuat mendapatkan integrasi core. Sebuah tembok khusus dibangun. Ada beberapa camp warrior peringkat tinggi yang ditempatkan di sekitarnya. Seluruh area di luar kota dijaga ketat, tidak hanya untuk mencegah para warrior menyusup ke dalam kota, tapi juga sebagai persiapan jika suatu saat banyak demon yang bermunculan. Itu mekanisme untuk melawan apapun yang berada di dalam kastil. Ang bertanya, apakah kamu tidak takut pergi ke kastil itu bersamaku? Ang tidak menyangka Si Tuliu akan menyetujui permintaan Yaotang untuk ikut dengannya. Si Tuliu bilang Yaotang lebih khawatir pada Ang, mengingat Ang terus melakukan hal sembrono. Tanpa warrior berinti hijau sepertinya yang bisa menyembuhkan bersama Ang bisa dalam bahaya. Dan kebetulan di tim mereka hanya Si Tuliu yang memakai inti hijau. Aku tidak melakukan semua ini untukmu. Aku di sini dengan misiku sendiri. Yaotang ingin Si Tuliu menaikkan level bersama Ang.
Jadi pada saat kembali, si Tuliu bisa menaikkan peringkatnya menjadi warrior berinti 2. Si Tuliu sangat sebal. Dia bingung bagaimana Ang bisa naik level dengan cepat. Dia pun marah karena Ang begitu hebat. Ang tidak akan melupakannya. Lan Zue dan Yohui juga perlu pelatihan spesial dari ketua Ji Yaotang. Keduanya bersemangat untuk tidak tertinggal dari Ang dan si Tuliu. Aku adalah ketua tim ini, dan mengingat kamu meninggalkan tim kami sendirian sebelumnya, aku juga harus mengawasimu. Ang mengingat ekspresi si Tuliu sebelumnya dan tersenyum dibuatnya. Melihat senyuman itu membuat si Tuliu bertanya kenapa senyum mesum seperti itu. Apakah kamu memikirkan yang terjadi pagi tadi? Dan tak selang beberapa lama di suatu tempat yang ramai para warrior, mereka mencari warrior untuk bergabung dalam tim mereka. Ini adalah makam Kastil Dogora. Di pintu utamanya, zona persiapan pertempuran pengujian core. Ang dan si Tuliu akhirnya sudah sampai di sana. Keduanya berjalan santai melewati banyak warrior di sana dan mendapatkan banyak perhatian karena melihat ada dua bocah yang dengan santainya berjalan ke situ. Apalagi melihat kalau keduanya ini warrior berinti 4 dan inti 1. Mereka mengejek keduanya pasangan yang tersesat. Dan bertaruh keduanya tidak akan lolos melewati tes kekuatan. Hah, kelihatannya kita sudah diremehkan, si Tuliu. Setelah itu datang 3 orang yang mendekati Ang dan si Tuliu. Katanya apakah Ang menirunya datang membawa perempuan bersamanya. Dia mengejek Ang, orang bodoh, warrior berinti 4 yang ingin mencapai puncak. Dengan wajah jeleknya dia mengatakan, warrior berinti 4 membawa warrior berinti 1 bertarung di Kastil Dogora, kepalamu akan menggelinding tanpa kau sadari. Si Tuliu sangat kesal dengan perkataannya. Ang bilang tidak usah dipedulikan. Lagi pula tidak ada gunanya bagi kita menanggapi provokasi remeh seperti itu. Orang-orang di sana mengetahui kalau orang ini adalah Tuan Muda Uter dari keluarga Mier di kota Yuela. Orang di belakangnya adalah warrior berinti 6 yang sepertinya dipekerjakan keluarga Mier untuk menemani Uter dan mendapatkan integration core. Orang ini sudah terkenal kuat dan ada di daftar mercenary atau tentara bayaran. Dan orang ini sudah punya inti integrasi dan sudah menemukan elemen yang cocok padanya. Uter memperkenalkan dirinya. Dia dari kota Reng-A, Eula. Kemungkinan kau sudah mendengar tentang keluarga Mier, bukan? Tanyanya ke Ang dan si Tuliu. Keluarga Mier adalah keluarga warrior terbaik di kota Eula. Uter menyarankan ke si Tuliu untuk pergi saja dari sini. Uter melihat kalau si Tuliu mempunyai inti hijau. Dia menawarinya menjadi healer pribadinya. Sudah sok-sokan kuat dan sombong, semua omongannya itu tidak dipedulikan sama si Tuliu dan Ang yang tampak sedang ngobrol sendiri. Uter berteriak marah. Apa kalian tidak kenal dengan keluarga Mier? Si Tuliu balik membentak, siapa yang memberimu hak untuk bicara padaku? Tentu perkataan itu membuat Uter dan cewek di sisinya kaget. Membicarakan reputasi keluarga di setiap kalimatmu, dasar sampah. Uter sangat marah disebut sampah. Dia membanting ceweknya sendiri dan mengatakan kalau bisa membunuh si Tuliu dengan mengangkat satu jarinya saja. Aku, si Tuliu, mungkin tidak sekuat dirimu yang sekarang, tapi aku tidak akan patuh pada siapapun. Di dalam hati si Tuliu sangat kesal, bajingan mesum marah kepadanya. Dia akan memberikan pelajaran pada sampah sepertinya. Uter dengan cepat sudah maju ke depan si Tuliu. Dia meremehkan si Tuliu yang seorang warrior berinti 1. Dan setelahnya, Ang dengan sangat cepat sudah di depan si Tuliu dan menangkap tangan Uter. Uter terhenti. Ang dengan mudah menangkap tangannya. Jika kau tidak minggir, aku akan membunuhmu beserta perempuan di sebelahmu juga. Tuan muda dari keluarga Mier ya?
Kaulah yang memprovokasi kami duluan dan menghasut semua ini. Jika ini tidak berjalan sesuai harapanmu, bukankah akan menjadi hal buruk bagi keluarga Meir? Apalagi jika kau yang menyebabkan masalah di sini. Aku ragu penjaga kastil di sana membiarkanmu masuk ke dalam sana. Kenapa kau tidak memperkirakan hal ini sebelumnya? Ang sudah baik-baik menasihatinya, tapi Uther tidak peduli dan ingin mengeluarkan senjata nanonya. Saat itu ada orang yang memanggilnya, itu si mercenary. Dia mengatakan laki-laki itu tidak salah. Warrior yang ada di sini semuanya kategori layak dalam hal kekuatan. Tidak ada untungnya bagi Uther mendapatkan reputasi buruk ketika baru datang kemari. Dia menasihati Uther kalau ingin memberinya pelajaran, tidak harus di sini. Hal penting sekarang mereka adalah masuk ke dalam kastil Dogora. Karena apapun bisa terjadi di dalam kastil. Apa kau paham maksudku bukan? Uther paham. Dia menonaktifkan Nano Wings. Uther berjalan melewati Ang dan tidak meneruskan apa yang dia inginkan tadi. Mercenary ini berjalan juga melewati Ang. Saat itu dia menggunakan kekuatan elemen tanah. Ada tanah yang terbang dan dengan cepat ingin menyerang Ang. Ang dengan gerakan tangan yang begitu cepat menangkap semua batu-batu itu. Si Tuliu bertanya, ada apa? Tidak ada, hanya nyamuk lewat. Ayo pergi dan mulai tesnya. Aku yakin kita bisa melewati tesnya dengan lancar. Ang menangkap batu itu dengan elemen metal, mengeraskan kulitnya. Mercenary ini sangat kaget. Ang menggunakan tangannya saja untuk melawan serangan elemen tanahnya. Secara diam-diam pula, dia memanggil Uther. Katanya mereka harus merubah daftar saingan potensial untuk mendapatkan integrasi core. Bocah sebelumnya, dia yakin anak itu akan menjadi lawan dengan ancaman paling besar. Dan dia jelas-jelas melampaui kekuatan warrior berinti 4. Mercenary ini bahkan tidak bisa memperkirakan kekuatan asli Ang. Kita akan mencari kesempatan untuk membunuh mereka berdua di dalam kastil Dogora. Agar mereka bisa mencegah untuk berkembang lebih jauh. Oke, setelah itu dites masuk kastil Dogora. Penjaga di sana menguji tingkat sinkronisasi Ang di angka 54% dan si Tuliu 42%. Itu mengejutkannya, karena tidak ada batasan level untuk bisa masuk. Kita sudah pasti lolos dari tes sinkronisasi bukan? Tanya si Tuliu. Ang sangat kagum karena sebelumnya si Tuliu mempunyai 39% sinkronisasi. Dan si Tuliu sungguh bekerja keras untuk menaikkan level dari warrior berinti 1. Penjaga ini mengatakan, keduanya adalah warrior berinti 4 dan warrior berinti 1 hijau. Apakah mereka yakin ingin masuk untuk merebutkan inti integrasi? Level demon paling rendah di sana adalah demon bersirip 3. Apakah mereka yakin? Iya, kami sudah cukup kuat melindungi diri kami sendiri. Dia adalah healer di tim kami dan seorang warrior yang gesit, jadi kami cukup percaya diri. Itu menyebalkan, tingkatku diturunkan menjadi seorang healer. Kata penjaga ini, sebelumnya nggak ada warrior dengan level lebih rendah dari berinti 5 yang masuk ke kastil Dogora. Ang dan si Tuliu adalah tim dengan level terendah yang memasuki kastil. Dia memberi peringatan, inti integrasi hanya bisa ditemukan pada demon yang unik. Inti integrasi di dalam kastil. Demon ini hanya akan muncul dalam kurun waktu tertentu. Jika dia terbunuh, akan memerlukan waktu yang cukup lama agar yang lainnya muncul lagi. Mereka tidak akan melawan demon saja, tapi mereka melawan banyak sekali tim warrior lain yang kuat. Bertahan hidup saja sudah menjadi tantangan yang sulit. Apakah mereka masih yakin untuk masuk ke dalam? Tentu saja tujuan kami tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi terima kasih sudah memperingati kami. Penjaga itu pun mempersilahkan keduanya untuk masuk mengikuti arahan. Si Tuliu memikirkan, harusnya ini menakutkan baginya, tapi anehnya dia merasa tenang dan percaya diri.
karena hanya dia bersama Ang. Keberaniannya tidak akan ada batasnya. Keduanya pun sudah berjalan masuk di dalam makam Kastil Dogora. Sesuai namanya, kastil yang sudah seperti pemakaman. Banyak demon bersirip yang berkeliaran. Ang dan si Tuliu tampak sedang bersembunyi dan melihat ada demon yang berjalan santai. Ada alasan kenapa tempat ini disebut kastil, bukanlah kota. Kastil Dogora pernah disebut tempat yang menyaingi kota Breaking Dawn karena lokasinya yang berada di tengah-tengah negara. Di masa lalu, kota ini berkembang dengan kehidupan di dalamnya. Tapi selama invasi demon secara perlahan mengubah kotanya menjadi reruntuhan. Sayangnya pun menjadi tempat pertempuran. Dan setelah itu kastil kuno di kotanya menjadi pusat dari seluruh negeri. Diambil alih oleh demon dan tidak ada yang berani hidup di sana. Umat manusia pun mulai memanggilnya kastil daripada kota. Mungkin agar mereka bisa melupakan kejayaan kotanya dulu. Si Tuliu memuji Ang yang sudah mempelajari tempat ini. Kata Ang, tidak, itu hanyalah cerita yang dia dengar saat dia masih kecil. Ang berdiri dan mengajak si Tuliu bergerak. Mereka perlu menemukan demon unik yang punya integrasi core. Ayo coba menghemat energi dan menghindari pertempuran yang tidak diperlukan. Si Tuliu melihat ada ledakan tak jauh dari sana. Dia bertanya apakah harus membantu mereka yang bertarung di sana. Kita tidak diharuskan membantu mereka. Setidaknya di kastil ini, mereka tidak perlu membantu satu sama lain. Si Tuliu ini hidup di kota Helios sejak masih kecil, dan dia masih penyayang. Dia mungkin tidak tahu bagaimana jahatnya dunia. Apa kau benar-benar berpikir orang-orang yang akan kita temui di dalam kastil ini adalah minoritas di warrior? Di sini banyak orang yang egois. Hanya untuk waspada, mereka tidak bisa membantu siapapun. Ang menoleh dan kaget dengan apa yang dia lihat. Ada demon bersirip 5 yang siap melubangi tubuh si Tuliu. Serangan demon itu sudah jatuh, tapi tidak mengenai siapapun. Ang berhasil menyelamatkan si Tuliu dengan menggendong tubuhnya menjauh dari sana. Si Tuliu akhirnya sadar ada demon di dekatnya. Demon ini berbicara, kau bisa bereaksi dengan seranganku. Serangan elemen airku tidak bersuara dan sulit dideteksi. Demon bersirip 5 dengan inti biru elemen air. Si Tuliu bingung sejak kapan demon ini berada di sini dan menebak demon ini menggunakan elemen air untuk bergerak secara senyap, bergerak sampai mendekati mereka. Jika Ang tidak segera menyadarinya, si Tuliu yakin pasti sudah di alam lain. Liu, kita perlu mengakhiri pertarungannya dengan cepat. Ayo coba tidak menarik perhatian demon lainnya, dan juga perhatian dari tim warrior lain. Ang mengeluarkan senjatanya. Kita perlu menyerangnya secara penuh dan menyelesaikannya dengan cepat. Si Tuliu setuju. Tapi di dalam hati dia tidak akan ceroboh lagi dan tidak akan menjadi beban Ang lagi. Demon air bertanya, kamu mencoba mengalahkanku dengan cepat. Warrior berinti 4 dan berinti 1. Apakah kau serius meremehkanku? Itu sangat lucu. Demon air dengan cepat sudah menghilang dan muncul di belakang keduanya. Demon itu membentuk sebuah jarum yang terbuat dari air dan siap dia jatuhkan ke Ang dan si Tuliu. Matilah, kata demon air yang sudah mengarahkan jarum air ke bawah. Ang tahu ini adalah serangan tipe area dan meminta si Tuliu mendekatinya. Hujan jarum air yang sangat kuat bahkan bisa menghancurkan batu dan tanah. Saat itu muncul akar dari dalam tanah. Demon ini senang dan mengatakan tidak tertarik pada sedikit pun mayat mereka nanti. Maksudnya dimakan sampai habis ke tulang-tulangnya. Demon ini tidak berniat melakukannya. Tapi saat itu dia melihat kalau ada kayu yang membentuk kubah. Bahkan kubah itu diselimuti elemen metal. Ang berdiri melindungi si Tuliu dan menahan setiap jarum air. Demon ini bertanya bagaimana Ang bisa memanfaatkan dua tipe elemen berbeda. Hanya manusia berinti 5 yang bisa memanfaatkan elemen. Dan Ang ini masih berinti 4.
Ang dengan cepat sudah berlari maju ke depan. Demon air bersiap dan ingin melubangi tubuh Ang. Dia membentuk pilar air yang menjulang tinggi dari tanah. Elemen air ya, aku juga punya. Ang dengan cepat menghindari semua itu dengan kecepatan dan kelincahan elemen air miliknya. Kau pasti terkejut kan? Ang sudah di depannya dan siap menebas tubuhnya. Demon itu tersenyum, dasar bodoh. Jadi kenapa kalau kau bisa menggunakan elemen air juga? Kau pikir bisa menandingi kecepatan dan elemen airku? Liu, teriakan Ang memanggil rekannya. Ternyata si Liu sudah bergerak dari tadi dan bahkan sudah sampai di belakang demon itu tanpa disadari. Si Liu dengan sangat cepat menendang dengan dua kaki ke punggung demon air, membuat demon itu kehilangan keseimbangan dan tidak berdaya. Saat itu, Ang yang ada di depannya menyiapkan pedangnya tepat ke inti biru milik demon itu. Dan ya, tanpa bisa melawan, demon air menerima tusukan pedang Ang. Kerjasama yang bagus, Liu. Kata Ang yang berhasil mengeluarkan inti demon itu dari tubuhnya. Ini untuk pertarungan masa depan kita bersama. Biru sirip 5 milikmu. Sebagai warrior berinti 1, aku akan menggunakannya dengan baik. Jangan khawatir. Si Liu mengambil inti tersebut dan aku juga tidak tertarik dengan mayatmu juga. Dia membalas perkataan sombong demon air sebelumnya dan menginjak tubuh demon air itu. Oke, itu tadi alur cerita dari Demon Evolution chapter 48 sampai 50. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.